Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Warno selaku dosen saya, dosen mata kuliah otomasi industri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Fadli Ardiansyah dengan NIM 352010210, kelas IE 20C4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari otomasi industri, yaitu tentang kelistrikan. Baik, kita lanjut untuk materi yang pertama. Apa itu listrik? Nah, jadi di sini listrik sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu electric, yang mempunyai arti energi. Listrik merupakan fenomena fisika yang berhubungan aliran elektron dari atom yang disebabkan oleh gesekan ataupun adanya proses kimia yang menghasilkan listrik. Menurut KBBI, secara umum, listrik diartikan sebagai suatu daya ataupun energi yang muncul dikarenakan terjadinya gesekan ataupun melalui sebab proses fisika. Jadi, listrik ini adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek. Contohnya yang telah umum kita ketahui yaitu seperti petir, ada listrik statis, ada induksi elektromagnetik, dan juga ada arus listrik. Nah, kemudian adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Nah, fungsi dan manfaat listrik banyak kita rasakan, yaitu seperti penerangan, untuk memasak, tenaga, dan kendaraan, serta menumbuhkan industri, pengisi daya baterai, energi listrik, kemudian apapun itu dan lainnya. Masih banyak yang lainnya. Oke. Terbentuknya tenaga listrik. Nah, tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam seperti air, uap, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Nah, di Indonesia sendiri kita mempunyai pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTG pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTD pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, ini ada salah satu contoh gambar samping sini yaitu PLTA. Nah, ini PLTA listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Jadi, arus air yang mengalir itu untuk menggerakkan turbin akan menghasilkan energi gerak, dan energi gerak akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Ini contoh seperti ada di waduk. Jadi, arus air ini yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, kemudian kemudian energi itu di dalam generator diubah menjadi energi listrik. Nah, ini salah satu bentuk dari generatornya. Salah satu bentuk dari generator. Jadi ini mungkin tampak dari luarnya, tampak besarnya seperti ini. Nah, ini bagian dalamnya. Jadi arus air tadi itu, jadi itu dia eh, menggerakkan sebuah turbin. Nah, turbin inilah yang menggerakkan generator ini. Nah, jadi di dalam generator ini ada lilitan tembaga dan juga ada magnet. Nah, generator inilah yang menghasilkan tegangan listrik intinya. Jadi generator itu sebenarnya prinsip pekerjaannya adalah induksi elektromagnetik, yaitu memutar suatu kumparan dalam medan magnet hingga timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Kemudian kita lanjut ke arus AC dan DC.
Alternating current atau AC dapat disebut juga arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik. Namun, besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus. Sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik AC berbentuk gelombang sinus. Nah, contoh pemanfaatan arus bertipe AC berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan PLN. Karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini. Nah, perangkat elektronik yang menggunakan arus AC seperti ada mesin cuci, lampu, kompor listrik, pompa listrik, pendingin ruangan, dan sebagainya. Namun, ada sebagian barang yang menggunakan arus listrik DC, tapi dengan mengkonsumsi arus AC di dalamnya. Kemudian ada direct current atau DC. Dapat disebut juga arus listrik searah. Mulanya aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Namun setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli arus listrik, DC mengalir dari kutub negatif ke positif. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Kebanyakan arus listrik DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Ini saya ada salah satu contohnya ya. Jadi arus listrik DC banyak digunakan pada perangkat elektronik untuk keperluan beban elektronika. Jadi kalau PLN itu yang AC itu untuk yang lebih berat-beratnya, untuk DC ini lebih ke alat-alat elektronik yang kecil. Nah, contoh pemanfaatannya itu seperti kayak komputer, nah laptop yang sekarang ini saya pakai, kemudian televisi, ada lampu LED dan sebagainya. Nah, arus listrik DC juga dapat dikemas dalam bentuk aki, nah seperti gambar yang di atas, atau dapat disebut elemen basah. Aki tersebut dapat digunakan kendaraan motor dan mobil yang membutuhkan daya listrik besar, namun tegangannya kecil. Seperti itu. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu arus dan tegangan. Tegangan jadi ada dua, tegangan rendah arus tinggi dan juga tegangan tinggi arus rendah. Nah, tegangan rendah atau disebut juga low voltage merupakan tegangan listrik dengan range tegangan yang berkisar dari 1 volt sampai 1000 volt atau 1 kilovolt. Tegangan tinggi atau high voltage merupakan tegangan listrik dengan range tegangan yang berkisar dari 20.000 volt atau 20 kilovolt sampai 150.000 volt atau 150 kilovolt. Tegangan tinggi terhubung di antara gardu induk dengan gardu induk lainnya. Tegangan tinggi berada dalam saluran transmisi. Jadi kegunaan dalam tegangan tinggi ini biasanya terdapat pada transmisi listrik. Nah, ini yang pada pembangkit-pembangkit. Nah, transmisi itu merupakan suatu instalasi atau rangkaian dari sebuah gardu atau pembangkit menuju ke konsumen atau contoh misalkan rumah kita. Nah, jadi sini ada penggunaan tegangan dan arus. Nah, penggunaan tegangan tinggi yang seperti yang saya jelaskan tadi dan arus rendah bisa kita jumpai pada transmisi aliran listrik yang mengalir pada rumah kita. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, karena satu, dapat mengurangi rugi daya pada pembangkit. Kemudian mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya kabel konduktor. Nah, itu mengapa tegangan tinggi dengan arus rendah digunakan untuk transmisi. Kemudian penggunaan tegangan rendah dan arus tinggi dapat kita rasakan di rumah kita. Di saat aliran listrik bertegangan tinggi, diubah dulu oleh transformator menjadi tegangan yang lebih rendah, tetapi dengan arus yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke peran otomasi industri bagi perusahaan. Secara definisi, otomasi sistem produksi adalah mengubah sebuah proses produksi pada suatu industri dari manual menjadi otomatis.
menggunakan sistem mekanik, elektronik, dan sistem berbasis komputerisasi. Nah, juga manfaat dari otomasi industri pada perusahaan itu yaitu menghemat biaya tenaga kerja, dapat meningkatkan hasil produksi, kemudian hasil kerja lebih berkualitas, terhindar dari kesalahan manusia atau human error, kemudian keamanan lebih terjaga, terus produksi bisa berjalan dengan cepat. Oke, kita lanjut. Otomasi dalam sistem produksi. Nah, jadi ada 3 macam. Yang pertama itu fixed automation. Otomasi ini menggunakan sistem operasi yang sudah terintegrasi dengan software dan komponen elektrik yang berupa perangkat atau mesin untuk menjalankan proses produksi. Namun, investasi di awal untuk otomasi ini memang cukup tinggi, tapi sesuai dengan hasil yang diterima. Kemudian otomasi programmable. Perangkat produksi yang dibuat dengan sistem operasi yang sudah diprogram untuk melakukan produksi dengan kemampuan berubah urutan operasi dan juga mampu melakukan produksi untuk produk yang berbeda bentuk. Kemudian ada juga yang ketiga otomasi fleksibel. Nah, sebenarnya otomasi ini merupakan bentuk pengembangan dari programmable. Otomasi ini menggunakan sistem operasi yang mampu melakukan produksi tanpa ada jeda waktu atau saling terkait dengan sistem produksi lainnya. Nah, jadi dalam dunia industri ini termasuk kemajuan produksi industri 4.0 di mana otomasi industri sudah mulai berkembang dan juga mulai dijalankan oleh banyak perusahaan. Sebenarnya ada juga contoh-contoh yang sudah kita rasakan seperti yang pertama ada mesin CNC atau komputer numerical control. Jadi mesin ini menggunakan sistem produksi otomatis yang dioperasikan menggunakan perintah yang sudah diprogram melalui sebuah software khusus CNC. Kemudian mungkin sering juga kita lihat itu conveyor. Nah, itu conveyor itu salah satu otomasi industri. Jadi berfungsi membawa barang dari suatu tempat ke setiap tempat produksi hingga selesai dibuat berupa produk jadi. Conveyor menggunakan motor penggerak dan juga beberapa program yang bisa dikontrol melalui panel. Nah, kemudian ada robotika juga. Beberapa line produksi menggunakan sistem otomasi robotika seperti untuk pengelasan atau welding dan perakitan atau assembling atau sistem robotika ini sudah terintegrasi dengan software yang sudah diprogram oleh software engineer atau biasanya sebenarnya kalau misalnya otomatis itu bisa uh, kita tahu sebagai PLC ya, Programmable Logic Control. Itu sebuah alat ataupun juga software yang dapat mengotomatisasikan atau memberikan perintah bagi mesin agar dia bergerak sesuai dengan kemauan kita. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke materi arus listrik. What is electric current? Nah, di sini electric current is the rate of flow of electrons in a conductor. The SI atau Standard International of Electric Current is the ampere. Nah, jadi arus listrik juga merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Nah, jadi kapan muatan listrik itu berarus negatif dan positif? Nah, jadi jika proton dan elektron dalam jumlah yang sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Sedangkan benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Jadi seperti itu. Kita akan membahas tentang listrik satu pas dan 3 pas. Listrik satu pas adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke-1 sebagai kawat pas atau L, dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Umumnya listrik satu pas bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya listrik satu pas digunakan untuk listrik perumahan. Namun, listrik PLN di jalanan itu sebenarnya memiliki 3 pas.
tetapi yang masuk ke rumah kita hanya satu pas karena kita tidak memerlukan daya besar. Dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik satu fasa dengan 220 sampai 240 volt tegangan. Nah, contohnya nih misalnya yang ke rumah kita adalah fase R. Tetangga kita yang sebelah kanan mungkin dia dapat fase S dan tetangga yang lain adalah fase T. Maksudnya RST itu adalah nama dari tiga fasa. Nah, kemudian ada listrik tiga fasa. Nah, listrik tiga fasa ini adalah jaringan listrik yang menggunakan tiga kawat fase. Nah, tadi R, S, dan T. Dan satu kawat netral, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik tiga pas terdiri dari tiga kabel bertegangan listrik dan satu kabel netral. Umumnya, listrik tiga pas bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Nah, listrik tiga fasa adalah listrik AC atau alternating current yang menggunakan tiga kawat penghantar yang mempunyai tegangan pada masing-masing fasenya sama, tetapi berbeda dalam sudut kurvenya sebesar 120 derajat. Nah, jadi ada dua macam nih tegangan listrik yang dikenal dalam sistem tiga pas ini, yaitu tegangan antar pas atau voltage pass to pass atau FPP atau juga yang menggunakan istilah voltage line to line. Kemudian ada satu lagi yaitu tegangan pas ke neutral atau VPN atau voltage pass to neutral atau voltage line to neutral. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan listrik tiga pas sebenarnya memiliki keuntungan. Keuntungan listrik tiga pas yaitu menyediakan daya listrik yang besar, biasanya pada industri menengah dan besar. Industri atau hotel memerlukan daya listrik yang besar sehingga memerlukan jaringan yang banyak. Tapi pada output terakhir, untuk pemakaian hanya memerlukan satu pas saja, jadi memilih salah satu dari tiga pas yang ada. Nah, jadi listrik tiga pas ini biasanya diperlukan untuk menggerakkan motor industri nih, yang memerlukan daya besar. Kan banyak motor-motor di industri, nah itu menggunakan tiga pas. Nah, karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Jadi seperti itu. Kita masuk lagi ke arus PLN. Saat ini PLN menggunakan arus AC untuk aliran transmisi kepada konsumen. Nah, mengapa demikian? Nah, kenapa sih PLN itu menggunakan arus AC? Nah, jadi AC atau bolak-balik ya. Jadi dengan menggunakan arus bolak-balik, listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus searah dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan. Cukup dengan mengaktifkan transformator. Nah, seperti yang diaktifkan untuk tegangan untuk rumah tadi yang sebelumnya saya jelaskan, karena relatif lebih fleksibel dan juga lebih murah. Mengapa diperlukan tegangan tinggi? Nah, ini kenapa sih PLN itu menaikkan tegangan? Yang satu, mengurangi rugi daya pada pembangkit. Nah, maksudnya itu adalah jika menggunakan tegangan tinggi, rugi-rugi daya pada saluran transmisi akibat resistansi dari penghantar dapat dikurangi. Perlu diketahui, sebuah kabel tembaga yang membentang memiliki resistansi yang besarnya berbanding lurus dengan panjang kabel dan berbanding terbalik dengan luas penampang kabel. Yang kedua, mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi. Selain mengurangi rugi daya, resistansi pada kabel penghantar juga menimbulkan jatuh tegangan pada ujung penghantar. Yang ketiga, menghemat biaya kabel konduktor. Setiap jenis penghantar memiliki kemampuan masing-masing dalam menghantarkan arus listrik. Semakin besar luas penampang kabel, lebih besar pula kemampuan dalam menghantarkan muatan listrik. Nah, dengan menggunakan tegangan tinggi, maka arus listrik yang mengalir pada kabel penghantar hanya beberapa ampere saja, sehingga tidak perlu menggunakan kabel dengan luas penampang besar yang harganya lebih mahal. Dengan demikian, biaya jalur transmisi dan perawatannya akan semakin murah. Jadi seperti itulah kenapa alasan PLN menaikkan tegangan menjadi lebih tinggi. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Dan, nah ini ada pembahasan yang terakhir yaitu tentang magnet.
Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Kemudian magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet, dan Magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu saat ini bernama Manisa. Materi pada suatu magnet memiliki wujud yang di dalamnya terdapat magnet tetap ataupun magnet tidak tetap. Nah, magnet yang sering kita jumpai nih saat ini nih merupakan magnet buatan. Jadi bukan magnet alami lagi, tetapi sudah buatan. Nah, benda yang dapat ditarik lebih kuat oleh magnet yaitu bahan logam. Contoh objek yang memiliki daya tarik yang tinggi yaitu besi dan juga baja. Sedangkan materi yang memiliki daya tarik rendah adalah oksigen cair. Terus, nah juga nih pada magnet ada dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Apabila suatu magnet dipotong-potong menjadi kecil, maka kutub utara dan kutub selatan akan tetap ada. Jadi walaupun dipotong-potong di magnet, tapi dia akan tetap terbentuk kutub utara dan kutub selatannya. Kemudian adanya kesesuaian dengan kutub utara geografi bumi, sehingga diberikan nama kutub yang mana kutub selatan mengarah ke kutub selatan geografi bumi, sedangkan kutub utara mengarah ke kutub utara geografi bumi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada sifat-sifat magnet nih. Nah, jadi sifat-sifat magnet ini, jadi tidak semua benda itu ditarik oleh magnet, sehingga magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian magnet memiliki gaya magnet yang sifatnya dapat menembus benda. Apabila gaya magnet ini besar, maka gaya magnet dapat menembus benda yang tebal. Kemudian, apabila ada dua magnet yang memiliki kutub yang berbeda, itu saling didekatkan. Contoh misalkan utara didekatkan dengan selatan, misalkan ada satu magnet lagi ya, itu mereka akan saling tarik menarik. Jadi tarik menarik nih misalkan utara ditemukan dengan selatan. Tapi misalkan sebaliknya, atau kita menemukan kutub yang sejenis utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka magnet tersebut akan tolak menolak. Kemudian medan magnet akan membentuk gaya magnet yang apabila sebuah benda didekatkan dengan magnet, maka gaya magnet yang ditimbulkan magnetnya akan semakin besar, dan sebaliknya. Jika suatu magnet terus-menerus jatuh dan terbakar, maka sifat kemagnetan dapat berkurang bahkan hilang. Jadi magnet pun dapat hilang sifat dari kemagnetan tersebut jika terjatuh dan juga dibakar atau tergesek dan lainnya. Nah, di sini ada cara pembuatan magnet. Sebelumnya ada penjelasannya terlebih dahulu. Jadi jika sebuah gulungan kawat dialiri arus listrik, maka gulungan tersebut akan menjadi magnet yang membentuk elektromagnet. Tetapi apabila arus listrik tersebut ditiadakan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Untuk meningkatkan medan magnet, maka bahan ferromagnetik seperti baja harus dililit dengan kumparan. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya peningkatan medan magnet pada suatu kumparan. Dari seluruh kekuatan magnet kemudian diukur dengan momen magnetik dalam suatu material. Total flux magnetik yang dihasilkan oleh kekuatan lokal magnet diukur dengan magnetisasinya. Nah, ini ada cara membuat magnet. Nah, antara lain. Jadi digosok dengan magnet lain secara searah. Nah, ini ada contohnya. Jadi ini ada batang besi. Ada batang besi. Nah, ada batang besi di sini. Nah, jadi dia digosok dengan magnet nih, dengan magnet yang sudah tetap atau dia memang udah sifatnya sudah magnet, jadi digosok dengan searah, secara searah. Kemudian cara kedua yaitu ada induksi magnet. Ini ada contoh gambarnya, dia diinduksi magnet tersebut. Dan kemudian yang ketiga, magnet diletakkan pada selenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik searah atau DC. Nah, jadi kemudian yang ketiga itu sebuah besi dialiri dengan arus
melalui lilitan, kumparan gitu. Ya, untuk penutup, jadi sudah sampai di penghujung materi. Jadi di sini terakhir saya ada quotes dari almarhum Bapak Presiden kita, Bapak B.J. Habibie, yaitu karena ini adalah tema tentang teknologi, tentang kemajuan, tentang otomasi industri, kemajuan dan lainnya. Jadi kata Bapak kata Bapak almarhum B.J. Habibie itu, jadilah pribadi yang selalu siap menjalani setiap perintangan yang datang padamu. B.J. Habibie. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan dalam saya melakukan presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.